Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai JavaScript untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman jaringan, yakni tugas mengenai buatan jam online. Perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama yaitu Nadia Nadine Bunga dengan NIM 18317100056 dan Aprilia Putri Ariantini dengan NIM 18317100099. Di sini saya akan menjelaskan codingan pada sisi server. Yang pertama, pada kelas server kita harus mengimplement runnable, fungsinya untuk mengimplement abstract method pada thread. Lalu kita buat variabel. Variabel yang pertama, socket client, berfungsi untuk mendapatkan menghubungkan soket dari klien ke server. Lalu terdapat server socket. Server berfungsi untuk membuat server melalui soket. Dan selanjutnya ada buffer reader BR, buffer reader BW, dan pada thread saya menggunakan variabel TH. Untuk tanggal dan waktu, saya menggunakan simple date format, dan timer untuk waktunya, dan date untuk tanggalnya. Yang pertama, pada button pause terdapat sebuah kondisi di mana jika pada button pause ini terdapat tulisan mulai, maka dia akan memanggil method start. Dan kita ganti tulisan tersebut menjadi pause. Dan jika button pause-nya terdapat tulisan pause, maka kita memanggil method stop dan kita ganti button pause tersebut dengan tulisan mulai. Selanjutnya terdapat method start. Untuk mengatur tanggalnya, terdapat pada bagian ini. Dengan E yaitu hari, DD merupakan tanggalnya, MMMM merupakan bulannya, YYYY merupakan tahunnya. Dan untuk waktu, HH merupakan jamnya, M merupakan menitnya, S merupakan detiknya. Selanjutnya, pada GUI label tanggal, kita atur set text-nya menjadi date tanggal dengan formatan hari, tanggal, bulan, tahun. Dan juga pada GUI waktu, kita atur menjadi date waktu. Dan selanjutnya, kita jalankan waktunya dengan menggunakan perintah ini, timer sama dengan new timer, dengan selang waktu 1000, dan memulainya dengan cara timer.start. Lalu terdapat try catch. Di sini pada server saya menggunakan port 1111 dan pada title pada GUI-nya yaitu connecting. Jadi ketika kita start dan menunggu koneksi dari klien, maka title pada GUI-nya yaitu thread server strip connecting. Dan jika gagal terhubung, maka dia akan mengarah ke cache dan pada title-nya terdapat server gagal. Jika terdapat klien sama dengan server.accept, itu fungsinya untuk menerima koneksi dari klien ke server. Dan jika telah terhubung, maka title pada GUI berubah menjadi connected. Selanjutnya terdapat buffer reader input stream dan buffer reader output stream. Untuk menerimanya menggunakan input stream dan untuk mengirimnya menggunakan output stream. Lalu kita jalankan thread-nya dengan perintah thread.start atau th.start.
Dan jika pada buttonnya kita klik pause, maka dia akan memanggil metode public void stop, yang artinya waktu akan dihentikan. Dan pada implementasi abstrak method pada thread, terdapat try catch, yang di dalamnya terdapat perulangan dengan kondisi selama thread-nya masih hidup atau berjalan, maka dia akan mengirimkan waktu ke klien. Sekian penjelasan saya pada server. Selanjutnya yaitu penjelasan kode program pada bagian klien. Yang pertama, saya membuat kelas klien dengan action ke JFrame dan implement runnable. Jadi mengapa implement runnable? Karena saat metode run dipanggil, maka status thread nantinya berubah menjadi runnable, yang artinya thread tersebut sudah memenuhi syarat untuk dijalankan. Lalu ada inisialisasi atribut. Yang pertama itu untuk tanggalnya, simple date format, update tanggal. Lalu untuk atribut date-nya, lalu untuk socket, buffered reader, buffered writer, dan juga thread-nya. Selanjutnya, pada public void start, yaitu pada metode start. Jadi di sini untuk memulai perintah pada thread-nya. Yang pertama yaitu menggunakan try catch. Yang pertama ada string IP. Nah, masuk dengan message-nya masukkan alamat IP. Jadi di sini tuh untuk inputan alamat IP server. Lalu ada objek socketnya SO sampai dengan new socket dengan hostnya yaitu IP dan port yang terbuka yaitu 1111. Nah, ini untuk penggunaan socket yang berguna untuk pengoneksian pada IP server dan menentukan port yang terbuka. Lalu ada objek untuk buffer reader-nya. BR sama dengan new buffer reader input string reader. Nah, ini untuk membaca variabel client yang berisi soket. Nantinya soket tersebut dapat dibaca dan diinput ke dalam sistem. Lalu ada objek untuk buffered writer. BW sama dengan new buffered writer output stream. Nah, ini berguna untuk menuliskan data dari variabel client yang telah terbaca. Lalu untuk title-nya, apabila koneksi pada server telah berhasil, maka akan memunculkan thread client koneksi ke server berhasil. Lalu di sini ada objek thread sama dengan new thread. Jadi di sini berguna untuk objek thread yang baru dibuat. Jadi saat thread berada di status new, belum ada sumber daya yang dialokasikan, sehingga thread belum bisa menjalankan perintah apapun. Lalu kita jalankan thread-nya dengan perintah thread.start, yakni untuk memulai thread untuk menjalankan perintah berdasarkan yang didapat dari server. Lalu di sini terdapat cat-nya, jadi apabila koneksi dengan server gagal, maka akan menampilkan title, yakni thread client koneksi ke server gagal. Lalu terdapat objek date sama dengan new date. Di sini untuk objek untuk tanggalnya. Lalu ada fd objek untuk date formatnya, jadi fd tanggal sama dengan new simple date format. Nah, jadi ini merupakan formatan dari tanggalnya, di mana dd yaitu menunjukkan tanggal, lalu mmm untuk menunjukkan bulan, dan juga YYY untuk menunjukkan tahunnya. Lalu ada set text untuk tanggalnya dan juga formatnya. Ini berguna untuk men-set tanggal pada JLabel di bagian GUI-nya. Lalu di sini ada metode public void read berguna untuk membaca dan men-set pada GUI untuk data waktu yang diperoleh dari server.
Nah, lalu pada main, di sini ada metode public void run berguna untuk mengeksekusi perintah. Lalu di bawahnya ada metode run lagi, jadi di sini ada berulangan, dan ini terdapat readBR.readLine di sini untuk mengambil input BR yang berisi alamat IP dari server. Sekian penjelasan dari kode program sisi klien. Yang pertama, saya akan merun pada sisi server. Klik kanan lalu klik run file. Kita tunggu hingga GUI-nya nampil seperti berikut. Lalu kita klik mulai. Maka pada title-nya terdapat connecting untuk menunggu dari sisi klien. Selanjutnya, dari sisi klien akan melakukan running. Nah, lalu di sini saya akan melakukan run file pada sisi klien. Kita klik kanan run file. Nah, maka akan muncul GUI yang memunculkan masukkan alamat IP dari server. Lalu nantinya kita masukkan alamat IP dari komputer teman kita. Ketika klien telah berhasil melakukan connect ke server, maka pada server, tanggal dan juga waktu akan berjalan seperti GUI yang ada di layar. Selanjutnya akan kita lihat dari sisi klien. Benar-benar. Nah, jadi ini tampilan GUI pada sisi klien, di mana pada sisi server yang tadinya telah tampil tanggal dan juga jamnya, maka di sisi klien tampilannya juga sama, yakni memunculkan tanggal dan juga waktunya. Ketika pada sisi server dan juga pada sisi klien telah berjalan waktunya, maka kita lakukan pause dengan mengklik button pause. Pause berhenti pada jam 21 menit ke-8 dan pada detik ke-14. Lalu kita dapat mengeceknya pada sisi klien. Lalu pada tampilan klien yang tadinya telah di-post pada sisi server yang menunjukkan jam 21 menit 8 detik 14, nah di tampilan klien juga menampilkan tampilan yang sama, yakni pada jam 21 menit 8 dan detik ke-14. Jadi pengiriman dari server kepada klien jam online-nya telah berhasil. Demikianlah penjelasan mengenai JavaTreat jam online. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.